Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia dari kelompok 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akar atau radix. Akar adalah bagian pokok selain batang dan daun bagi tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah menuju inti bumi. Sifat-sifat akar ada 4. Yang pertama, akar tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke air. Kedua, berwarna keputih-putihan. Ketiga, tidak berbuku-buku. Keempat, berbentuk peruncing. Fungsi akar ada 5. Yang pertama, menyokong dan memperkokoh. Kedua, menyerap air dan garam-garam. Ketiga, mengangkat air dan zat-zat makanan. Keempat, sebagai alat respirasi. Dan kelima, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Struktur akar secara umum terdapat tudung akar, batang akar, cabang akar, dan bulu-bulu akar. Kemudian ada sistem perakaran. Sistem perakaran terdiri dari 2, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Dikatakan akar tunggang apabila akar pokok lebih besar dibandingkan dengan cabang-cabang yang lain. Kemudian disebut akar serabut apabila akar tersebut memiliki ukuran-ukuran yang sama, baik cabang maupun akar pokoknya. Kemudian ada modifikasi akar. Yang pertama ada akar nafas, akar gantung, akar banir, akar gantung terdapat pengisap. Kemudian ada akar tunggang dapat dibedakan menjadi berbentuk tombak. Berbentuk tombak ini biasanya terdapat pada lobak atau Raphanus sativus atau wortel, itu Daucus carota. Dan berbentuk gasing umumnya terdapat pada bengkoang atau Pachyrhizos aureus dan buah bit atau Beta vulgaris. Kemudian ada yang berbentuk benang, terdapat pada karatok atau jenis kacang-kacangan. Kemudian sistem akar serabut terdapat pada tumbuhan tanaman padi, yaitu Oryza sativa, kemudian ada pada pohon kelapa dan Pandanus texturus atau tumbuhan pandan. Kemudian ada jenis akar berdasarkan fungsinya. Yang pertama akar gantung, yaitu berfungsi untuk menyerap air dan gas dari udara untuk bernafas. Contohnya pada pohon beringin atau Ficus benjamina. Kemudian ada akar pembelit. Akar pembelit ini contohnya pada panili. Kemudian ada akar nafas, itu pada pohon bakau. Kemudian ada akar pelekat pada piper beetle atau daun sirih, di mana akar-akar ini tumbuh pada ruas-ruas batang. Kemudian ada akar pengisap pada akar benalu. Kemudian ada akar tunjang pada pohon bakau dan pandan. Kemudian ada akar lutut serta akar banir, yaitu pada tanaman sukun atau Copus communis dan pohon kenari atau Canarium. Nah, kemudian ada bagian-bagian lain pada tumbuh-tumbuhan metamorfosis akar, batang, dan daun yang terbagi atas kuncup, rimpang, alat pembelit, duri, alat-alat tambahan, serta piala. Nah, kuncup adalah metamorfosis bakal jalan batang dan daun. Nah, menurut tempatnya, kuncup dibedakan menjadi kuncup ujung, yaitu kuncup yang tumbuh pada ujung batang, kuncup ketiak yang tumbuh pada antara daun dan batang, kemudian ada kuncup liar. Nah, kuncup liar ini biasanya tumbuh di sembarang tempat. Ada yang tumbuh di batang, contohnya pohon coklat atau Troma kakao, dan di daun yaitu pada cucur bebek atau Muntinia pinnata dan sukulen. Kemudian pada akar yaitu contohnya bambu sp dan sukun atau Artocarpus communis. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi daripada teman saya. Materi yang selanjutnya adalah berdasarkan metamorfosisnya, maka kuncup dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kuncup daun, yaitu kuncup yang akan berkembang menjadi daun baru. Nah, kuncup ini dapat ditemukan di hampir semua tumbuhan. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah pada daun jambu biji. Yang kedua adalah kuncup bunga. Nah, kuncup bunga ini merupakan kuncup yang akan berkembang menjadi bunga. Contohnya pada bunga mawar atau rosa SP.
Yang ketiga ada kuncup campuran. Nah, kuncup campuran ini adalah kuncup yang akan berkembang menjadi daun-daun biasa dan juga bunga. Contohnya yaitu pada lambang sesang atau Gloriosa superba. Kemudian, berdasarkan ada atau tidaknya pelindung, maka kuncup dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kuncup telanjang. Nah, kuncup telanjang ini merupakan kuncup yang sama sekali tidak memiliki alat pelindung. Contohnya itu pada bunga putri malu. Kemudian yang kedua ada kuncup tertutup. Kuncup tertutup merupakan kuncup yang mempunyai pelindung dan menyelubungi kuncup. Contohnya pada bunga mawar atau rosa SP. Materi selanjutnya ada rimpang atau rizom. Nah, rimpang ini merupakan batang beserta daunnya berada dalam tanah tetapi bercabang-cabang dan tumbuhannya mendatar. Ciri-ciri daripada rizom ini yaitu berdaun tetapi daun melekat pada buku atau nodus. Yang kedua memiliki kuncup-kuncup, dan yang ketiga tumbuhnya tidak ke pusat bumi atau ke air, kadang ke atas dan muncul ke atas tanah. Contoh daripada rimpang atau rizom ini dapat ditemukan pada rimpang jahe dan rimpang kunyit. Kemudian umbi atau tuber dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama umbi batang, misalnya pada serangan tuberosum atau kentang. Yang kedua umbi akar, misalnya pada wortel atau Daucus carota. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis ini merupakan penjemaal batang beserta daunnya. Bagian-bagian dari umbi lapis ini ada dua. Yang pertama subang atau cakram, yaitu batang yang sesungguhnya. Kemudian ada sisik-sisik, yaitu penjemaal daun-daunnya yang menjadi tebal, lunak, dan berdaging. Contoh daripada umbi lapis ini dapat ditemukan pada bawang. Kemudian macam-macam kuncup. Macam-macam kuncup dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan bentuk kuncup-kuncup. Nah, berdasarkan bentuk kuncup-kuncup, maka kuncup itu ada yang kuncup pokok atau gema biji dan ada yang kuncup samping. Kemudian yang berdasarkan sisinya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada yang berlapis, yang kedua ada yang bersisik. Alat pembelit atau suwir merupakan bagian tumbuhan yang biasanya menyerupai spiral dan berguna untuk membelit benda-benda yang disentuhnya, seperti untuk berpegangan saat tumbuhan ingin berusaha mendapatkan penunjang dan dapat naik ke atas. Nah, macam-macam alat pembelit. Yang pertama ada tulang pembelit, contohnya itu pada air mata pengantin. Yang kedua akar pembelit dapat ditemukan pada vanili. Kemudian yang ketiga ada daun pembelit. Nah, daun pembelit ini dibagi menjadi tiga, yaitu daun pembelit yang berasal dari tangkai daun, misalnya pada clematis. Yang kedua, daun pembelit yang berasal dari ujung daun, misalnya pada kembang sesang. Yang ketiga, daun pembelit yang berasal dari ujung ibu tangkai daun, misalnya pada kacang kapri. Kemudian materi selanjutnya ada piala dan gelembung. Yang pertama piala. Piala merupakan ujung daun yang diubah menjadi badan menyerupai piala yang lengkap dengan tutupnya, misalnya kantong senar. Yang kedua ada gelembung, yaitu semacam bubu yang berfungsi untuk menangkap serangga kecil, misalnya rumput gelembung. Kemudian ada duri atau spina. Duri atau spina ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, duri yang merupakan mata berfungsi salah satu bagian pokok tumbuhan sehingga sukar untuk ditanggalkan dari batang. Nah, duri ini disebut juga dengan duri sejati. Yang itu dibedakan menjadi dua, ada duri dahan seperti pada bunga kertas dan duri daun seperti pada bunga kaktus. Yang ketiga ada duri daun penumpu, misalnya pada susuru, dan duri akar misalnya pada gemulu. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika bagi teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih.